Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama hidup di Indonesia, pastinya kalian pernah mendengar fenomena alam yang disebut dengan El Nino dan La Nina. Secara sekilas, El Nino erat kaitannya dengan cuaca yang sangat panas, kekeringan, dan kebakaran hutan. Sementara La Nina erat kaitannya dengan hujan lebat dan angin kencang, serta bencana tanah longsor dan banjir bandang. Tapi apa sih penyebab terjadinya fenomena El Nino dan La Nina? Dan mengapa kedua fenomena ini selalu datang secara bergantian satu sama lain? Untuk penjelasannya, simak video berikut. Di wilayah ekuatorial atau di area sepanjang khatulistiwa bumi, terdapat sebuah pola aliran angin yang bergerak mengelilingi bumi dari arah timur ke arah barat. Arus angin yang dikenal juga dengan sebutan angin pasat atau trade winds ini tidak hanya mengelilingi bumi dan mengirim angin sepoi-sepoi ke daratan, tapi angin pasat juga salah satu penggerak air laut. Di sebelah timur Indonesia terdapat Samudra Pasifik yang lebarnya lebih dari 13 km. Wilayah Pasifik yang sangat luas memungkinkan air laut dalam jumlah yang sangat besar terpapar sinar matahari dan berubah menjadi air hangat. Air laut yang hangat ini memiliki tingkat penguapan yang lebih tinggi daripada air laut yang dingin, dan uap airnya membentuk gumpalan awan hujan yang kemudian jatuh di wilayah Indonesia setelah didorong oleh angin pasat. Namun, kondisi cuaca dan iklim yang berubah-ubah bisa membuat pola pergerakan angin pasat dan arus permukaan lautnya menjadi semakin kuat. Akibatnya, ada lebih banyak air laut hangat yang pindah ke wilayah Indonesia. Hal ini memicu peningkatan curah hujan yang bisa bertahan selama beberapa bulan dan juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai bencana alam seperti tanah longsor serta banjir bandang. Fenomena inilah yang kita sebut dengan La Nina. Sementara itu, fluktuasi cuaca dan iklim yang memicu La Nina pada saat tertentu juga bisa berbalik secara drastis. Siklus angin pasat yang biasanya bisa menggerakkan air laut ke arah barat menjadi lebih lemah, dan di waktu tertentu anginnya bisa berbalik arah. Kondisi ini menyebabkan air laut hangat bergerak ke arah timur menuju benua Amerika. Karena air laut hangat yang ada di permukaan bergerak ke arah timur, air laut dingin dari kedalaman Pasifik akan bergerak naik menggantikan posisi air hangat yang sudah bergerak menuju benua Amerika. Akibatnya, suhu permukaan laut di Indonesia menjadi lebih dingin, dan karena air laut yang dingin lebih sulit menguap, maka Indonesia akan mengalami kekurangan awan hujan. Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai El Nino. Berkurangnya awan hujan akan membuat cuaca menjadi lebih terik dan berujung pada bencana kekeringan di berbagai tempat. Selain itu, berkurangnya curah hujan juga akan membuat fenomena kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan susah untuk dikontrol. Fenomena La Nina dan El Nino inilah yang secara keseluruhan menjadi bagian dari ENSO atau El Nino Southern Oscillation. El Nino sendiri merujuk pada siklus angin pasat dari El Nino ke La Nina yang mempengaruhi pola pembentukan awan hujan. Sementara Southern Oscillation adalah sebutan untuk siklus air laut dingin yang bergerak naik ke permukaan untuk menggantikan posisi air hangat di permukaan laut yang bergerak ke arah timur atau ke arah barat sesuai dengan pola angin pasatnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa penyebab terjadinya fenomena El Nino dan La Nina? Berhubung siklus El Nino dan La Nina ini bisa terjadi dalam interval 3 sampai 7 tahun sekali, dan efeknya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam kita. Jadinya kita harus terus waspada dan harus terus-menerus berusaha untuk menjaga keseimbangan alam kita. Karena jika kondisi alam kita yang kita sangat rusak, maka ini bisa menyebabkan dampak El Nino dan La Nina yang akan melanda negara Indonesia, negara kita sendiri, dan negara-negara lainnya di masa depan menjadi lebih dahsyat
dan lebih merusak daripada El Nino dan La Nina yang terjadi sebelum-sebelumnya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Edrana Sakri Rifat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.